Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah, berarti Siska. Alhamdulillah, Mem. Oke, Siska sehat. Kemudian tadi siapa tuh yang jawab? Atika ya? Siapa? Oke, semuanya saya doakan sehat-sehat saja ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, langsung saja saya akan men-share PPT saya pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya terima kasih kepada yang sudah ikut bergabung di dalam Zoom. Ada sekitar 14 atau 15 ini ya. Oke, ini sudah nampak ya, Nak? PPT yang saya share. Sudah? Sudah kelihatan? Oke, terima kasih. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Jadi, kejadian konfrontasi ini atau pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia itu ketika Indonesia sudah menyelesaikan masalah pembebasan Irian Barat. Jadi materi kita minggu lalu kan adalah bagaimana usaha Indonesia untuk mempertahankan terus Irian Barat kan. Nah, kali ini materi kita akan terus berlanjut. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan ya, bangsa Indonesia sudah menyelesaikan permasalahannya dengan Irian Barat, di mana Irian Barat atau yang lebih kita kenal namanya saat ini adalah Papua, sudah sepenuhnya menjadi bagian dari NKRI, muncul lagi masalah baru gitu. Nah, masalah baru yaitu apa? Masalah baru ketika Indonesia itu bermasalah dengan Malaysia. Nah, apa penyebab dari masalah Indonesia ini dengan Malaysia? Nah, ini adalah indikator yang mau kita capai pada pagi hari ini. Jadi indikatornya adalah ingin mengetahui latar belakang apa penyebab yang menjadikan Indonesia itu bermasalah atau berkonfrontasi dengan Malaysia. Nah, kita akan melihat ya selanjutnya ini adalah gambar-gambar ataupun perjuangan bangsa Indonesia waktu itu ya untuk mempertahankan kedaulatan. Nah, jadi kalian bisa lihat ya bagaimana nanti ruang lingkup di dalam penjelasan yang akan ada di PPT ini. Yang pertama adalah mengenai latar belakang dilaksanakannya konfrontasi militer Indonesia ke Malaysia, kemudian politik luar negeri Indonesia dalam persoalan dengan Malaysia sampai nanti Indonesia itu keluar dari PBB. Karena masalah konfrontasi ini, pertikaian dengan Malaysia. Nah, yang pertama adalah bagaimana latar belakang terjadinya permasalahan dengan Malaysia tersebut. Nah, permasalahan Indonesia dengan Malaysia itu ya dilatar belakangi karena dugaan ataupun anggapan Soekarno ya terhadap Inggris ketika itu Inggris ingin membentuk sebuah federasi Malaysia. Jadi kita ketahui ya dari awal-awal Orde Lama kita ketahui bahwasanya Soekarno itu anti terhadap Barat. Nah, jadi makanya ketika Soekarno anti terhadap Barat, kemudian Jepang itu masuk, ya kan, kemudian Cina itu masuk, dia nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Karena memang berasal dari Asia. Dia menganggap orang-orang yang di Asia itu adalah saudara gitu. Nah, jadi ketika Inggris itu mendirikan negara federasi Malaysia, ya dia merasa bahwasanya itu ancaman gitu, ancaman akan terjadinya neokolonialisme atau kolonialisme baru. Ketika kita baru aja keluar dari Belanda, nah Inggris itu sudah memata-matai gitu. Inggris itu sudah mulai mendekati lagi Indonesia. Nah, jadi anggapan Soekarno itu pada saat itu seperti itu gitu. Ketika negara federasi Malaysia itu ingin dibentuk dan ketika kita ketahui bersama bahwasanya
Malaysia yang pada saat itu ingin dijadikan negara federasi itu mereka menyetujuin gitu, dan ini yang membuat Soekarno itu menjadi menjadi marah, kemudian menjadi timbul mosi ketidakpercayaan terhadap Malaysia. Karena apa? Karena kita ketahui bersama bahwasanya Malaysia itu adalah bagian dari Asia. Kenapa gitu tidak menentang gitu masuknya kembali Inggris yang notabene adalah orang-orang Barat yang dulunya pernah menguasai, pernah menjadikan tanah-tanah di Asia itu wilayah kolonialnya gitu. Nah, jadi perasaan yang dirasakan oleh Soekarno itu, dia merasa bahwasanya Indonesia itu sedang dikepung, jadi oleh kekuatan-kekuatan neokolonialisme. Jadi dia nggak mau lagi, nggak mau orang-orang Barat itu masuk lagi ke daerah-daerah ataupun dekat-dekat dengan wilayah Indonesia. Nah, dan itu akan membahayakan stabilitas keamanan, kata Soekarno. Jadi cukup aja Belanda yang udah mengadakan agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Nah, kalian perlu tahu bahwasanya ketakutan Soekarno ini wajar saja ya dialami oleh Soekarno. Tak kalah pada saat itu ketika Indonesia merdeka, Inggris itu datang ke Indonesia kan lagi kan. Nah, Inggris itu datang ke Indonesia melalui badan yang disebut dengan AFNE namanya ya kan. AFNE itu adalah ditugaskan oleh PBB itu untuk melucuti senjata Jepang. Tapi alih-alih AFNE itu datang ke Indonesia bukan melucutin tetapi memboncengi Nica lagi, memboncengi tentara-tentara Belanda. Jadi wajar saja ketakutan dari si Soekarno ini. Dia merasa bahwasanya wilayah kita ketahui bahwasanya Malaysia itu adalah berdekatan dengan wilayah Indonesia. Jadi ini mungkin satu taktik yang dilakukan oleh Inggris ya ketika Inggris itu ingin menjadikan negara federasi Malaysia. Dan yang paling membuat marah Soekarno, kenapa Malaysia diam aja? Kenapa Malaysia setuju? Malah Malaysia itu menginginkan supaya negara mereka itu memang menjadi negara federasi dari Inggris pada saat itu. Nah, jadi hal ini yang membuat Indonesia itu marah, kemudian mulai merongrong ya pada saat itu mulai merongrong Malaysia. Nah, karena terjadi rongrongan, kemudian terjadi permintaan Soekarno kepada Malaysia yang waktu itu Tengku Abdul Rahman yang mewakili Malaysia itu menuding Indonesia itu sebagai biang keladi ada suatu suatu kejadian ataupun peristiwa ketika terjadi silang sengketa lahan ya antara wilayah Kalimantan Utara gitu. Jadi wilayah Kalimantan Utara itu dulunya adalah wilayah yang terdiri dari sedikit bagian dari Brunei, Sarawak dan Sabah. Nah, kalian tahu kan bahwasanya wilayah Kalimantan yang saat ini kalau kalian lihat ada suatu daerah ataupun suatu tempat di Kalimantan Utara itu, kalau depan rumahnya itu Indonesia, belakang rumahnya itu udah wilayah Sabah ataupun Malaysia. Nah, jadi terjadi sebuah pertikaian di sana dan sialnya itu pertikaian itu dituding oleh Malaysia, dituding oleh Tengku Abdul Rahman itu sebagai hasil dari biang keladinya itu atau biang keroknya itu adalah Indonesia, biang keroknya itu adalah Soekarno untuk memperkeruh suasana di Malaysia pada saat itu. Nah, jadi ini menimbulkan reaksi karena itu nggak benar gitu, nggak ada biang keladi dari pertikaian itu sebenarnya. Makanya Ali Sastro Amijoyo pada saat itu langsung dia menyerang. Nah, pertama dia menyerang kepada Soekarno, dia tanya dulu apakah seperti itu gitu. Nah, enggak seperti itu kata Bung Karno pada saat itu. Nah, jadi dari latar belakang awal pertikaian tersebut itu semakin membuat panas pertikaian antara Malaysia dengan Indonesia.
Nah, jadi ada istilah-istilah ya yang bisa kita lihat di sini, pernyataan-pernyataan Soekarno yang membuat Malaysia itu semakin marah. Nah, ada istilah katanya ganyang Malaysia seperti itu. Jadi kata-kata Soekarno yang kita ketahui bahwasanya Soekarno itu merupakan orator yang ulung, itu bisa membuat ya mengajak masyarakat Indonesia membenci sepenuhnya kepada Malaysia. Nah, timbul konflik lagi di situ. Masalah yang lain juga yang membuat Soekarno semakin marah terhadap Malaysia itu ketika Malaysia itu dijadikan dewan tetap di PBB. Nah, itu dia. Jadi, kenapa bisa ya negara yang baru merdeka kemudian mau dibentuk federasi itu dijadikan anggota tetap di PBB, sedangkan pada saat itu ya Cina yang sudah lebih maju gitu, lebih maju daripada Indonesia, lebih maju daripada Cina dan negara-negara yang di Asia yang lain, itu ketika dia masuk di dalam PBB itu Cina nggak dijadikan anggota tetap gitu. Nah, sementara kiblat dari Soekarno pada saat itu adalah Cina. Dia melihat bahwasannya terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh PBB. Makanya dari pernyataan ini ya, dari kejadian ini pada saat itu tahun 1964 itu Indonesia keluar dari PBB karena dia merasa bahwasanya terjadi ketidakadilan ya di antara anggota-anggota bahkan ketua dari PBB pada saat itu, Amerika dan Inggris yang memang pada saat itu menjadi motor penggerak dari terbentuknya PBB itu sendiri. Oke, itu. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, bagaimana konfrontasi Malaysia itu akhirnya membuat kedua belah negara itu saling perang dingin kalau kita bisa bilang seperti itu. Karena apa? Terus saja membenci satu sama lain padahal kita ketahui bahwasanya Malaysia dan Indonesia itu nggak bisa dipisahkan karena memang punya satu kebudayaan yang sama persis. Nah, nenek moyang kita juga sama ya. Kalau berdasarkan dari cerita asal-usul dari nenek moyang ataupun persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia, bukan Indonesia, wilayah Asia Tenggara. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana awal muasal Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Kemudian ada usaha-usaha yang dilakukan oleh oleh negara-negara yang ada di luar Indonesia dan Malaysia untuk menjernihkan permasalahan ini, di mana ada nanti namanya KTT Mapelindo namanya. KTT Mapelindo ini dilaksanakan di Manila di tahun 1963. Nah, terdiri dari negara yang ingin menjernihkan permasalahan itu adalah negara Filipina. Jadi Filipina ini adalah negara penengah yang akan menengahi masalah Malaysia dengan Indonesia. Jadi diadakan di Manila, kemudian negara-negara yang ikut itu Malaysia dan Indonesia. Nah, tetapi di sini nanti terjadi pertikaian kembali karena kedua belah pihak mengingkari perjanjian tersebut dengan nanti ya Indonesia membuat sebuah keputusan yang dilontarkan oleh Soekarno melalui Dikoranya, Dwi Komando Rakyat, yang isinya antara lain adalah Soekarno itu ingin memperhebat ketahanan revolusi Indonesia. Artinya apa? Dia sudah mempersiapkan kondisi militer, pertahanan untuk siap-siap kalau misalnya terjadi segala sesuatu untuk perang terhadap Malaysia pada saat itu, Indonesia udah siap gitu. Kemudian yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan sampai Brunei untuk merdeka katanya, menggagalkan negara boneka Malaysia. Nah, ini tadi negara boneka Malaysia itu apa? Negara boneka Malaysia itu adalah negara yang ingin dibentuk oleh Inggris atau negara federasi yang bentukannya Inggris gitu. Nah, ini tadi kalau misalnya tidak ditentang ya oleh Indonesia pada saat itu, maka
Malaysia itu akan menjadi sebuah negara federasi sampai dengan saat ini, tetapi dengan adanya perjuangan-perjuangan dari Indonesia ya, salah satunya mungkin. Nah, kita bisa lihat bahwasanya Malaysia walaupun sekarang menjadi sebuah negara yang memang kiblatnya itu adalah Inggris, tapi mereka tetap menjadi sebuah negara yang merdeka. Nah ini kalian bisa lihat bagaimana reaksi dari Malaysia ketika terjadinya pertikaian antara Indonesia dan Inggris, kemudian terjadinya isu-isu pada saat itu, yaitu isu-isu di mana orang Melayu yang ada di Cina itu merasa mereka akan terpinggirkan dengan kedatangan orang etnis Cina. Nah, karena apa? Nanti orang akan mengadakan migrasi yang besar-besaran dengan terjadinya pertikaian-pertikaian tersebut. Dan orang Cina juga merasa ketakutan. Karena apa? Itu wilayah Malaysia adalah wilayah milik orang-orang Melayu. Mereka takut juga di situ. Nah, untuk tunduk kepada pemerintahan Malaysia yang didominasi kekuasaan Melayu. Jadi isu-isu seperti itu terjadi di Malaysia pada saat itu. Nah, jadi kalian bisa lihat ya bagaimana nanti Indonesia itu dari permasalahan itu dia keluar dari PBB, kemudian bagaimana cara mengatasi konflik ya, cara mengatasi konflik antara Indonesia dan Malaysia. Jadi diselesaikan dengan sebuah konferensi ataupun sebuah perundingan damai. Kali ini perundingannya di Bangkok. Ya, di Bangkok. Jadi sekitar 1966 nanti terjadi perundingan antara Malaysia dengan Indonesia, di mana nanti hasil dari perundingan itu sama-sama ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tidak ada lagi silang sengketa. Nah, silang sengketa dari dari pertikaian tersebut. Perundingan ini itu berjalan aman karena memang Karena memang itu di tahun 1966 akhir dari masa kedudukan Soekarno itu sudah terakhir gitu. Nah, nanti akan dialihkan kepada Soeharto di mana nanti Soeharto lebih bisa memperbaiki hubungan Indonesia dengan Malaysia. Jadi enggak panas lagi ya kan, enggak panas lagi seperti yang dilakukan oleh Soekarno. Jadi lebih dingin ya, Soeharto itu lebih bisa meredahkan amarah, kemudian Soeharto juga pada saat itu bisa menjernihkan masalah antara Indonesia dengan Malaysia dengan Dengan kembali masuknya Indonesia ke PBB pada saat itu. Nah, jadi penyelesaian konflik itu melalui perdamaian aksi damai di Bangkok ya, perundingan di Bangkok. Itu mungkin permasalahan ataupun konflik Indonesia terhadap Malaysia. Tapi memang nggak kita nafikan sampai dengan saat ini, perang dingin antara Indonesia dan Malaysia sampai dengan saat itu masih terus saja terjadi ya. Pengklaiman wilayah-wilayah ataupun pulau-pulau yang diambil alih oleh Malaysia ya kan secara diam-diam, pulau-pulau terpencil di Indonesia itu menjadi konflik ataupun bumbu dasar dari perang dingin yang terjadi ya sampai dengan saat ini antara Indonesia dan Malaysia. Karena memang wilayah Indonesia dan Malaysia itu berbatasan ya kan, berbatasan sangat dekat sekali. Nah, nanti jadi kalian bisa lihat tuh wilayah yang paling dekat itu dengan Malaysia adalah wilayah di Kalimantan, berdekatan dengan Sabah. Oke, itu saja mungkin dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, Nak. Silahkan. Nah, oke. Ini baru 22 orang ya. Nah, untuk tugas di psikologi saya sudah menyiapkan tugas itu ada sebanyak 5 tugas, 5 pilihan berganda dan soal-soal mengenai pertikaian antara Indonesia dan Malaysia. Jadi silahkan kalian jawab tugas-tugas di psikologi. Kemudian kalau masih ada yang kurang jelas dengan penjelasan saya, kalian bisa lihat video yang saya share di psikologi. Itu
itu hanya video yang berdurasi paling lama 6 menit saya kira di situ. Dan itu lebih ringkas lagi pemaparannya ya, lebih mendalam lagi dan lebih ringkas lagi tentang apa sebenarnya yang terjadi, yang menjadi latar belakang terjadinya pertikaian antara Indonesia dan Malaysia. Nah, silakan buka psikologinya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung japri saya atau melalui forum diskusi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sama-sama.